Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dalam kasus dugaan suap yang melibatkan proyek di Kabupaten Bekasi. Ade diketahui memiliki harta kekayaan mencapai 79 miliar rupiah, dengan sebagian besar asetnya berupa tanah yang nilainya mencapai 76,5 miliar rupiah. Dari 31 bidang tanah yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, hanya 2 tanah yang dijelaskan sebagai hasil sendiri. Sementara 29 tanah lainnya tidak mencantumkan keterangan mengenai asal-usulnya. Beberapa tanah yang tercatat dalam LHKPN milik Ade antara lain tanah seluas 4.326 m2 di Kabupaten Kota Bekasi yang nilainya mencapai 600 juta rupiah, tanah seluas 809 m2 dengan nilai 609 juta rupiah, dan tanah seluas 1.121 m2 dengan nilai 2,24 miliar rupiah. Namun yang menarik adalah 2 tanah yang disebutkan sebagai hasil sendiri yang berada di Bekasi, yakni tanah seluas 119 m2 dengan nilai 300 juta rupiah dan tanah seluas 225 m2 dengan nilai 135 juta rupiah. Kedua tanah ini tercatat memiliki nilai yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan beberapa tanah lainnya yang tersebar di Kabupaten Kota Bekasi dan Cianjur. Penyelidikan oleh KPK mengungkapkan bahwa Ade Kuswara diduga menerima uang ijon proyek sebesar 9,5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diberikan sebagai uang muka atau jaminan untuk proyek-proyek yang rencananya akan dilaksanakan mulai tahun 2026. KPK menyebutkan bahwa Ade menjalin komunikasi dengan seorang kontraktor bernama Sarjan, SRJ, yang sering mengerjakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Proyek yang dijanjikan tersebut bahkan belum ada, namun sudah dilakukan pembicaraan dan permintaan uang. Pada Kamis, 18 Desember 2025, Ade Kuswara ditangkap oleh KPK dan ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan ayahnya, HM Kunang, dan pihak swasta Sarjan. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers menyebutkan bahwa Ade menjalin komunikasi dengan Sarjan setelah dilantik pada akhir 2024. Asep menambahkan bahwa meskipun proyek tersebut rencananya baru akan dimulai pada tahun depan, Ade sudah meminta sejumlah uang sebagai jaminan proyek. KPK menyebutkan bahwa uang yang diterima oleh Ade sebenarnya tidak memiliki dasar proyek yang sah, dan hanya berupa uang muka yang diduga terkait dengan pengaturan proyek di masa depan. Selain itu, KPK juga tengah menyelidiki dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini, termasuk kemungkinan adanya pengaturan proyek yang melibatkan pejabat lainnya di Kabupaten Bekasi. Pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana aliran dana tersebut mengalir dan apakah ada pihak lain yang terlibat dalam praktik korupsi ini. Dalam proses hukum yang berlangsung, Ade Kuswara dan pihak-pihak yang terlibat diharapkan dapat memberikan penjelasan yang jelas mengenai asal-usul dan penggunaan dana yang diduga merupakan hasil korupsi tersebut. Kasus ini semakin menarik perhatian publik karena melibatkan seorang pejabat daerah yang memiliki harta kekayaan yang cukup besar, dan ada dugaan bahwa sebagian dari harta tersebut diperoleh melalui cara yang tidak sah. Masyarakat pun menantikan bagaimana proses hukum akan berjalan dan apakah ada langkah konkret yang diambil untuk menindaklanjuti praktik korupsi semacam ini, yang merugikan keuangan negara dan masyarakat. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.